Saya Siti Robiah Yuniatun, mahasiswa alih jenjang Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen stres yang baik. Enggak sih, apa itu stres? Stres adalah kondisi yang muncul dari interaksi antara manusia dengan pekerjaannya serta dikarakteristikan oleh perubahan manusia yang memaksa mereka untuk menyimpang dari fungsi normal mereka. Stres memberikan kontribusi 50-70% terhadap penyakit kardiovaskuler, hipertensi, penyakit kulit, penyakit hormonal, penyakit metabolik, dan lain sebagainya. Faktanya, stres menurut WHO di tahun 2030 merupakan penyakit terbesar nomor 4 di dunia, sedangkan di tahun 2020 merupakan penyakit terbesar nomor 2 di dunia. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan manajemen stres yang baik. Langkah dalam manajemen stres yang baik, yang pertama, kenali kebiasaan dan penyebab dari stres. Yang kedua, identifikasi kembali apa yang dirasakan saat stres. Yang ketiga, identifikasi kembali cara atau kebiasaan dalam menyelesaikan stres. Yang keempat, merubah kebiasaan buruk saat stres. Yang kelima, memperbaiki pola hidup seperti olahraga, pola makan, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang keenam, luangkan waktu sejenak. Ketujuh, berpikiran positif. Kedelapan, lakukan 4A. Oke, tadi saya sudah menyebutkan 8 poin-poinnya. Lalu sekarang akan menjelaskan 8 poin-poin tersebut. Langkah pertama dari manajemen stres yaitu yang pertama, kenali kebiasaan dan penyebab dari stres. Penyebab dari stres itu ada dua, yaitu internal dan eksternal. Internal itu sendiri seperti kesehatan, motivasi belajar, atau manajemen waktu. Yang eksternal itu ada dua, non-sosial dan sosial. Kita tidak bisa terlepas dari orang lain karena kita adalah makhluk sosial. Jadi hubungan kita itu bisa menyebabkan adanya timbul stres. Ataupun faktor penyebabnya, misalkan faktor predisposisi. Predisposisi itu yang terdapat di dalam, seperti biologis, yaitu yang kesehatan itu sendiri, misalkan terus psikososial, yaitu pikiran kita bersifat negatif ataukah positif. Terus yang selanjutnya adalah sosial. Sosial itu seperti hubungan manusia antara satu dengan yang lainnya, bisa terjadi suatu stres. Faktor presipitasi yaitu yang pertama adalah jumlahnya banyak stres itu, ataupun dari sifat dari stresnya, sumbernya itu yang mungkin terlalu banyak, seperti itu. Kedua, identifikasi kembali apa yang dirasakan saat stres itu muncul. Bisa berespon secara emosional seperti kita mudah marah. Secara fisiologis misalkan gatal-gatal pada tubuh. Terus bisa secara kognitif kita jadi tidak fokus. Terus behavioralnya kita mencari-cari perhatian atau seolah-olah seperti anak kecil. Yang ketiga, identifikasi kebiasaan atau cara untuk menyelesaikan masalah. Seperti kita responnya seperti apa sih? Adaptifkah atau maladaptif? Misalkan kita berpikir dengan positif, jadinya kita akan memunculkan hal-hal yang positif. Tapi kalau dengan munculnya itu adalah maladaptif, maka kita akan berespon terhadap negatif. Contohnya, misalkan muncul hal-hal yang negatif, kita sedang haid. Sebelum haid itu kita merasa kok saya nggak nyaman, tiduran terus, akhirnya males tiduran, terus di rumah
sama orang tua kita dimarahi, respon kita langsung memecahkan gelas atau memecahkan piring, itu adalah suatu bentuk dari maladaptif. Sedangkan untuk yang adaptif, misalkan kita dengan adanya stres, misalkan kita punya 2 peran ganda, kita sebagai mahasiswa juga sebagai pelajar, untuk konsekuensinya kita akan merasa tanggung jawabnya itu harus lebih agar tidak dikatakan mengganggu aktivitas dari tugas kita yang utama, yaitu seorang pekerja. Maka kita harus bisa membagi waktu di mana kita harus belajar, di mana kita menempatkan sebagai pekerja. Setelah kita tahu dari yang poin ketiga itu, maka yang keempat adalah merubah kebiasaan yang negatif dalam menghadapi stres. Misalkan yang sudah disebutkan tadi responnya maladaptif, maka kita akan meluruskan kembali. Kita harus seperti apa sih? Oh, misalkan kita tahu kalau misalkan saya bulan ini biasanya tanggal ini itu haid. Oh, berarti ini kayaknya mau respon saya itu sedang marah-marah itu karena mau haid, jadi hawanya nggak bagus. Kita langsung berpikir, oh kalau misalkan saya tidur-tiduran terus, nanti orang tua saya marah. Maka tindakan saya yaitu kita alihkan dengan membersihkan lingkungan, menyapu, mengepel, atau mencuci pakaian. Bisa saja misalkan kita berhubungan dengan orang lain, kita marah-marah, ngomongnya nggak enak. Kalau kita menempatkan sebagai mereka, dengan kita berkata-kata yang tidak bagus, otomatis kita juga akan merasa marah. Maka dari itu kita akan berusaha untuk menjaga atau memperbaiki kata-kata yang bijak dalam berkata dengan orang lain. Yang kelima, perbaiki pola hidup, seperti pola makan, pola istirahat, olahraga, dengan makan yang bergizi. Untuk yang keenam, luangkan waktu sejenak. Walaupun kita sedang fit, kondisinya full penuh, tetap kita memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk istirahat, sehingga di saat ada stresor yang datang, kita dalam kondisi tenang, kondisi siap menghadapi masalah. Yang ketujuh adalah berpikir positif. Seperti yang disebutkan tadi, misalkan kita berespon terhadap masalah yang ada itu dengan pikiran yang positif, seperti menganggap orang lain itu dia itu lagi, atau misalkan kita awalnya berpikiran dia lagi ngomongin saya apa ya, terus dalam 10 detik kita memejamkan mata, terus rasakan dan stop pikiran-pikiran negatif itu, yaitu kita akhirnya berpikiran positif kembali, enggak kok, dia tidak ngomongin saya kok, seperti itu. Yang kedelapan, melakukan 4A. Yang pertama, avoid, menghindari masalah atau menghindari stres. Misalkan kita kalau misalkan kita anak sekolahan, anak mahasiswa, kita biar tidak dimarahi sama dosennya karena tugasnya telat-telat terus, maka setelah ada tugas kita langsung mengerjakan. Selanjutnya, adab, yaitu kita tanggap terhadap keadaan sekitar. Misalkan
di rumah lagi berantakan, walaupun kita capek habis bekerja, kita harus membersihkan rumah atau mencuci pakaian sehingga tidak memunculkan stres. Selanjutnya yang Asep. Asep itu menerima yang ada. Misalkan kita, namanya manusia kan kadang sakit, kadang sehat. Saat kita menerima sehat, kita lakukan dengan bijak, yaitu menjaga kesehatan dengan olahraga. Sedangkan kita pada saat kita sakit, kita harus bisa menerima, karena sakit itu adalah merupakan pemberian dari Tuhan, tujuannya agar kita bisa istirahat, terus mungkin untuk mengurangi dosa. Alter, mengganti respon buruk terhadap stres. Misalkan pekerjaan di rumah sakit, kita bekerja di rumah sakit itu lagi banyak pasien, masalahnya kompleks, itu kita langsung berpikirnya, oh kita dikasih pasien, berarti kita kembalikan niat kita, yaitu tujuannya untuk ibadah. Jadi kita langsung memberikan pelayanan yang baik, tidak lagi memberikan pikiran-pikiran yang buruk sehingga pelayannya jadi kurang memuaskan, seperti itu. Demikianlah langkah-langkah dari manajemen stres. Semoga dalam kehidupan kita selalu terjaga imunitas di masa pandemi ini dan selalu dapat menjalankan dan menyelesaikan stres dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.